Legenda Banten menceritakan bahwa di Majapahit terdapat wanita jelmaan raksasa yang dijadikan selir oleh Raja Majapahit. Ketika wanita tersebut mengandung, dia memakan daging mentah, lalu berubah wujud ke bentuk semula, yaitu menjadi raksasa. Karena takut ketahuan, wanita itu lalu melarikan diri dan kemudian melahirkan anak yang diberi nama Kidila. Setelah dewasa, Kidila ke Majapahit dan dapat diterima raja. Kidila kemudian diberi nama Arya Damar, dan Arya Damar lalu diangkat sebagai wakil raja di Palembang. Babat Tanah Jawi menceritakan bahwa Raden Majapahit menghadiahkan kepada Arya Damar salah satu selirnya, yaitu seorang putri Cina yang dalam keadaan hamil. Di Palembang, putri Cina tersebut melahirkan anak-anak laki-laki yang diberi nama Raden Patah. Sedangkan dengan Arya Damar, putri Cina tersebut juga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Raden Husein. Cerita tentang asal-usul Raden Patah menurut Babat Demak juga berkaitan dengan Arya Damar. Diceritakan bahwa Arya Damar adalah anak angkat Brawijaya yang ditugaskan sebagai adipati di Palembang. Arya Damar selain diberi jabatan juga diberi putri Cina untuk diberi istri. Putri Cina tersebut adalah salah satu selir Brawijaya. Lalu apa kaitannya cerita Arya Damar dengan makam Slawe? Simak kisahnya bersama Tinta Pena hanya di Anong TV. Menurut Babat Dermayu, momentum penting sejarah Indramayu yaitu tentang kedatangan Wiralodra. Tokoh ini disebutkan sebagai putra ketiga Tumenggung Gagak Singalodra dari daerah Banyu Urip, Pagelen, Jawa Tengah. Kedatangan Wiralodra ke Indramayu bersama dengan Ki Tinggil. Wiralodra ketika datang di tepi Sungai Cimanuk memilih lokasi untuk membuka hutan di sebelah barat sungai. Daerah tersebut akhirnya berkembang menjadi perkampungan. Suatu saat, ketika Wiralodra kembali ke Bagelen karena rindu kepada kedua orang tuanya, tanah di Cimanuk dititipkan kepada Ki Tinggil sebagai pengganti dari Wiralodra. Pada saat itu, lalu datang seorang perempuan bernama Endang Dharma untuk bermukim di kampung tersebut. Di samping bercocok tanam, Endang Dharma juga mengajarkan ilmu kanuragan kepada masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan Endang Dharma di Cimanuk lalu didengar oleh Pangeran Guru yang berada di Palembang. Bersama 24 muridnya, ia berangkat ke Cimanuk dengan tujuan untuk menguji kesaktian Endang Dharma. Tetapi sesampainya di Cimanuk, ke-24 murid Pangeran Guru beserta Pangeran Guru dapat dikalahkan Endang Dharma hingga tewas dan lalu dimakamkan di Indramayu. Karena peristiwa tersebut, Ki Tinggil kemudian melaporkannya kepada Wiralodra. Dengan disertai beberapa saudaranya, Wiralodra kemudian kembali ke Cimanuk.
Setelah sampai bertemu dengan Endang Dharma, Wiralodra lalu menanyakan perihal peristiwa tentang Pangeran Guru. Endang Dharma memohon maaf kepada Wiralodra sambil menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dihindari karena Pangeran Guru yang terus memaksa. Mendengar jawaban tersebut, Wiralodra mengajak untuk menguji kesaktian dengan catatan bila Wiralodra kalah, dia akan menjadi pembantu Endang Dharma. Sebaliknya, bila Endang Dharma kalah, maka ia harus mau menjadi istri dari Wiralodra. Singkatnya, Endang Dharma kemudian dapat dikalahkan oleh Wiralodra. Namun, Babadramayu tidak memberitakan tentang perkawinan antara Wiralodra dengan Endang Dharma setelah Wiralodra berhasil mengalahkan Endang Dharma. Wiralodra kemudian mengganti nama Cimanuk dengan Dermayu. Penggantian nama ini merupakan permintaan Endang Dharma untuk mengenang namanya yang telah turut andil dalam pembangunan pemukiman di Cimanuk. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tahun 1527 Masehi. Mengenang tokoh Endang Dharma, Babadramayu menerangkan bahwa Endang Dharma mempunyai nama lain, yaitu Ratna Gumilang, Ratu Sakti, dan Mas Ratu Gandasari. Purwaka Caruban Nagari menyebutkan bahwa Mas Ratu Gandasari adalah adik Fadilah Khan, putra Maulana Mahdhor Ibrahim dan Malik Ibrahim. Dengan demikian, Endang Dharma adalah cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan mengenai Pangeran Guru, Babadramayu menerangkan bahwa dia adalah orang Jawa yang bermukim di Palembang. Pangeran Guru mempunyai nama lain, yaitu Aryadila, putra Wikramawardhana, Raja Majapahit yang ditugaskan sebagai gubernur di Palembang. Berlandaskan pemaparan sebelumnya, baik yang termaktub dalam sejarah Banten maupun Babatana Jawi, jelas dikatakan bahwa Arya Damar mempunyai nama lain sebagai Aryadila atau Kidila. Baik dalam sejarah Banten maupun Babatana Jawi, tidak dijelaskan bagaimana Arya Damar meninggal. Hanya pada Babadramayu saja yang menceritakan kematian Pangeran Guru atau Aryadila karena perang melawan Endang Dharma. Persoalan mengenai Pangeran Guru sebagai tokoh sentral Pangeran Slawe dalam kaitannya dengan Palembang dan Majapahit ternyata memerlukan beberapa pencermatan. Menurut kepercayaan lokal, Pangeran Guru adalah Aryadila atau Arya Damar yang merupakan kerabat anak Raja Majapahit. Namun, persoalannya sekarang adalah Raja Majapahit mana yang dimaksud? Menurut Babadramayu, Raja Majapahit yang dimaksud adalah Wikramawardhana. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Wikramawardhana merupakan pengganti Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1389 hingga 1400. Sedangkan menurut Babat Demak, raja yang dimaksud adalah Brawijaya yang memerintah pada tahun 1468 hingga 1478. Bila angka tahun ini dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Pangeran Guru oleh Endang Dharma yang menurut Babadramayu terjadi pada tahun 1527, maka Raja Majapahit yang dimaksud kemungkinan besar adalah Brawijaya. Seandainya Pangeran Guru atau Aryadila lahir ketika Brawijaya bertahta, maka pada saat terjadi peristiwa peperangan dengan Endang Dharma, Aryadila berumur antara 49 hingga 59 tahun. Tahun peristiwa tersebut berada pada kurun waktu awal masa Islam, di mana Majapahit mulai mengalami masa kemunduran. Beberapa situs yang ada di Indramayu banyak yang menunjukkan berasal dari masa Islam. Misalnya, makam Syekh Datu Kafi di Pabian Ilir, situs Pauman, dan situs Tanah Bojong Termayu. Mencermati hal seperti ini,
Wajar bila Tomo Pires menerangkan bahwa di Indramayu sudah banyak masyarakat muslim, tetapi Syah Bandarnya masih kafir. Karena penguasa sebelum Islam masih belum lepas dari penguasa sebelumnya. Mengenai keberadaan komplek makam Pangeran Slawe juga terdapat persoalan. Babat Dermayu menyebutkan bahwa Pangeran Guru beserta pengikutnya yang berjumlah 24 semuanya mati terbunuh oleh Endang Darma. Namun, pada komplek makam Pangeran Slawe, kubur nomor 2 dipercaya sebagai makam Endang Darma. Mengenai hal ini, mungkin sudah menjadi suatu khasanah tersendiri bagi Indramayu. Di situs Pabean Ilir terdapat makam Syekh Datu Kafi. Sementara itu di Istana Bojong Dermayu, Desa Bojongsari juga terdapat makam Syekh Datu Kafi. Selain itu, di Desa Pauman dapat dijumpai makam para wali sanga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komplek makam Pangeran Slawe sebenarnya bukan makam dalam arti kuburan, tetapi merupakan makom dalam arti petilasan. Dengan demikian, kekalahan Pangeran Guru beserta pengikutnya bukan berarti kematian secara fisik. Dalam sumber yang lain pun tidak diceritakan di mana Pangeran Guru atau Arya Dila atau Arya Damar meninggal. Persoalan antara Indramayu dengan Palembang semakin terang. Pangeran Guru yang juga bernama Arya Dila atau Arya Damar adalah putra Raja Brawijaya, juga merupakan wakil Raja Majapahit di Palembang. Kaitannya dengan Indramayu berkenaan dengan masalah politik ketika itu, yaitu tidak berkenan bila Indramayu berkembang sebagai kekuatan politik yang menjadi saingan Majapahit pada masa awal Islam. Keterkaitan ini ditunjukkan pada satu-satunya nisan yang terdapat di komplek makam Pangeran Slawe yang menunjukkan adanya motif hias Surya Majapahit. Motif ini merupakan lambang regalia Majapahit. Dengan demikian, antara Babat Dermayu dengan bukti arkeologis yang terdapat di komplek makam tersebut terdapat kesesuaian. Bagaimana menurut Anda? Apakah makam Slawe adalah benar-benar makam 25 prajurit? Atau hanya petilasan? Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Hanya di Anong Anong TV. Salam Meduluran.